NIM PPG 22001313 Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, jurusan Bimbingan dan Konseling di Universitas Negeri Surabaya. Saya guru di SMKN 32 Jakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek layanan bimbingan dan kelompok guna untuk memenuhi tugas uji kinerja. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Baik, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Oke, Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah hadir di perpustakaan kita ini ya. Oke, pada pagi ini ya kita akan melakukan bimbingan kelompok ya. Kita akan melakukan bimbingan kelompok. Untuk itu sebelum kita memulai bimbingan kelompok ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang sukarela untuk memimpin doa? Ya. Oke. Marilah sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa yang baik. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anakku semua. Jadi sebelumnya sudah ada yang pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum. Oke, belum ya, baik. Ibu jelaskan sedikit ya tentang bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu adalah layanan yang ada di bimbingan dan konseling ya. Kita di sini akan membahas satu topik ya, dimana pada pagi ini Ibu akan memberikan topik tugas untuk kalian ya. Ibu harap kalian aktif ya, karena bimbingan kelompok ini itu adalah kita membahas topik dengan mengaktifkan dinamika kelompok ya. Nah, jadi tujuan dari bimbingan kelompok kita hari ini yaitu supaya kalian ya memiliki motivasi belajar sepanjang hayat ya. Jadi karena nanti topik kita tentang motivasi, jadi tujuan dari bimbingan kelompok kita pada hari ini yaitu supaya kalian bisa memiliki motivasi belajar sepanjang hayat. Sampai sini, oke? Bagaimana? Kalian sudah siap? Siap. Oke. Sebelum kita melanjutkan, Ibu punya permainan rangkaian nama. Sudah tahu permainan rangkaian nama? Belum. Oke, Ibu contohin ya. Dari Ibu dulu nih, kita melakukan perkenalan dulu ya. Dari Ibu dulu, kita bermain rangkaian nama ini sekalian kita kenalan ya. Jadi kan kalian belum ada yang kenal nih satu sama lain ya. Kita sambil bermain, kita sambil memperkenalkan diri kita. Jadi kita selain memperkenalkan diri kita mungkin menyebutkan hobi atau makanan kesukaan. Ibu kasih contoh dulu ya. Dimulai dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Astri Maharani Putri. Hobi saya mendengarkan musik. Nah, nanti Ibu melanjutkan nih. Di sebelah kanan saya ada. Nah, nanti kamu menyebutkan nama kamu dan hobi kamu. Kemudian kamu mengulang nama Ibu dan hobi Ibu ya, supaya kita saling kenal dan kita bisa akrab. Gitu ya. Jadi nanti begitupun juga dengan kamu ya. Kamu menyebutkan nama teman kamu yang sebelumnya ya, dan begitupun juga dengan kamu ya. Mau kita coba dulu? Oke. Dari Ibu? Oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Astri Maharani Putri. Hobi saya mendengarkan musik. Di sebelah kanan saya ada. Nyebutin nama saya. Iya. Halo semuanya, nama saya Ugun. Hobi saya menyanyi.
Dan Tadi. di sini ada Ibu Astri Maharini Putri yang hobinya mendengarkan musik. Iya, dan di sebelah Dan saya. di sini sebelah saya ada. Nah, kayak gitu. Iya, coba. Halo semuanya, saya Sulistiawati. Saya juga sebelah saya ada Bun yang hobinya menyanyi, dan sebelah saya Fitri, hobi saya mendengarkan musik. Di sebelah saya ada Sulistiawati yang hobinya tidur, dan di sebelah saya ada. Kamu yang menyebutkan dulu. Oh, tadi hobi kamu apa? Oh iya. Sudah belum kan? Nama saya Fitri, hobi saya mendengarkan musik. Oh, sudah. Tadi jangan lupa diulang nama sebelahnya, terus kemudian kamu lempar ke mungkin di depan kamu kali, jangan di sebelah kamu ya. Ya, berarti sudah pada paham ya semuanya? Nanti jangan lupa menyebutkan nama teman yang di sebelahnya. Ya. Jadi kita sambil berkenalan, sambil bermain rangkaian nama. Iya, rangkaian nama. Oke, bisa kita mulai? Oke, baik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Astri Maharani Putri, hobi saya mendengarkan musik. Di sebelah saya ada Saya Embun, hobi saya menyanyi. Dan di sebelah saya ada. ulang dulu ya? Dia panggil nama saya dulu ya. Oke, kita ulang lagi ya. Kali ini harus sudah paham. Ya? Oke, baik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Astri Maharani Putri, hobi saya mendengarkan musik. Di sebelah saya ada. Saya namanya Embun, hobi saya menyanyi. Dan di sini di samping saya ada Bu Astri Maharani Putri yang hobinya mendengarkan musik. Dan di sebelah saya ada. saya Sulis, hobi saya tidur. Sebelah saya ada Bun yang hobinya menyanyi. Sebelah saya Saya Fitri, hobinya mendengarkan musik. Sebelum saya namanya Sulistiawati, hobinya tidur, dan di depan saya ada. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahayu. Hobi saya nonton anime. Di depan saya tadi namanya Fitri, hobinya mendengarkan musik, dan di samping saya. Halo semuanya, nama saya Cia, hobi saya membaca novel. Di sebelah saya tadi ada Rahayu yang hobinya menonton film. Dan di samping saya ada. Halo semuanya, nama saya Regi. Hobi saya menonton film, dan sebelum saya ada Asifa yang hobinya membaca novel. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anakku semua, dengan kita tadi memperkenalkan nama kita dan juga hobi kita, sekaligus kita bermain rangkaian nama. Untuk itu kan kita sudah saling kenal nih ya. Kita sudah saling kenal, Ibu harap kalian bisa akrab satu sama lain nanti ya. Oke, baik. Jadi di bimbingan kelompok ini ya, kalian sebagai anggota kelompok yaitu nanti kita akan membahas topik ya, topik yang nanti akan Ibu berikan ke kalian, di mana kalian harus mengeluarkan pendapat kalian, ide-ide kalian, gagasan-gagasan kalian yang kalian punya, yang kalian pahami tentang topik tugas yang nantinya akan Ibu sampaikan. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya atau masih belum paham tentang bimbingan kelompok kita pada pagi ini? Sudah, Regi sudah paham? Bagaimana, Fitri? Sudah paham? Sulistiawati sudah paham? Sudah ya? Sudah paham ya semuanya? Oke, baik. Sudah siap untuk masuk ke untuk kita memulai kegiatan inti kita? Sudah siap. Oke, baik. Jadi pada pagi ini ya, Ibu punya satu topik tugas, yaitu tentang meningkatkan motivasi belajar. Nah, sebelumnya di sini ada yang tahu pentingnya motivasi belajar itu apa? Saya ingin jawab. Oke, boleh sebutkan nama ya. Perkenalkan, nama saya adalah Rahayu. Jadi saya akan menjawab pertanyaan Bu Astri. Pentingnya motivasi untuk diri kita. Yang pertama, mendorong diri kita untuk mengejar nilai lebih tinggi dari sebelumnya. Terus memotivasikan diri kita bahwa motivasi ini penting untuk kita belajar dalam pembelajaran kita. Oke, tadi menurut teman kita Nurayu ya, motivasi itu adalah salah
satu yang untuk mendorong diri kita ya, salah satu semangat ya untuk mendorong diri kita untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Nah, selain kita panggil aja Ayu ya. Selain dari Ayu ada lagi yang tahu apa itu motivasi, atau kalian nih sudah paham tentang motivasi? Tidak usah malu-malu ya, kita di sini jangan malu-malu ya. Boleh, Fitri. Motivasi itu kayak dorongan yang bikin kita semangat gitu kan. Bisa. Dorongan yang kita bikin semangat untuk belajar untuk jadi lebih baik. Belajar untuk jadi lebih baik. Dari Embun? Oke, motivasi itu ya bisa meningkatkan belajar, jadi mulai untuk faktor motivasi itu penting buat belajar dan diri kita sendiri. Oke, motivasi itu penting untuk kita diri sendiri, untuk salah satu semangatnya supaya nilai kita bisa terus berkembang, bisa terus meningkat ya. Oke, Ayu, bagaimana menurut yang lain? Sesuatu yang mendorong kita untuk mencapai tujuan. Sesuatu yang mendorong kita untuk mencapai tujuan. Nah, tujuannya apa? Seperti misalnya mau naik kelas, terus dapat ranking yang tinggi. Oke, supaya kita semangat ya untuk belajar, supaya kita bisa mendapatkan peringkat yang tinggi di kelasnya yang terbaik. Baik, jadi benar motivasi itu ya. Motivasi itu adalah salah satu dorongan atau semangat ya untuk diri kita sendiri supaya kita bisa mencapai hasil yang terbaik. Apa itu hasilnya? Yaitu seperti kita memiliki nilai raport yang bagus, kemudian kita bisa mendapatkan peringkat, nilai kita terus meningkat ya, tidak ada kemunduran. Nah, makanya itu kenapa motivasi itu penting untuk diri kita sendiri. Oke, nah kan tentunya motivasi itu ada faktor-faktornya dong. Nah, silahkan kalian pada bawa handphone ya? Oke, silahkan kalian searching faktor-faktor, kalian searching, kalian amati, kalian analisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu ya. Nanti Ibu minta satu-satu untuk mengemukakan pendapatnya, untuk mengeluarkan ide-idenya ya. Oke, baik, silakan. Sudah ada yang ketemu? Coba. Oke, boleh. Yang lain sambil mendengarkan, sambil memahami ya. Jadi nanti kalian masing-masing menyebutkan atau hasil dari yang sudah kalian cari. Oke. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, yang pertama adalah kemauan siswa. Keinginan seseorang yang Coba perlu dipenuhi. sambil dipahami, tapi jangan sambil fokus ke handphone ya. Coba deh, Ayu baca dulu, Ayu pahami, nanti Ayu Yang pertama kemauan siswa, kekuatan diri kita sendiri untuk memotivasikan bahwa kita harus lebih baik dari sebelumnya, mengejar cita-cita kita untuk masa depan kita sendiri. Dan yang kedua itu kondisi lingkungan siswa. Seperti kita melihat teman kita, dia bisa dapat nilai kita lebih bagus, jadi dia tuh lebih bagus dari kita. Terus dia sering mendapatkan piala, terus sertifikat piagam di sekolah, mengikuti lomba-lomba. Dia bisa, karena kan faktor kondisi lingkungan, jadi kita mempunyai motivasi. Saya harus seperti dia gitu, saya harus bisa gitu seperti dia. Harus seperti dia, tetapi saya tuh harus meningkatkan diri saya menjadi orang yang lebih berguna, menjadikan diri kita menjadi orang yang berprestasi di sekolah ini. Oke, bagus. Ya, itu tadi dari teman kita ya. Ayu sudah bisa memberikan pendapatnya, Ayu sudah bisa mengeluarkan gagasannya tentang faktor yang paling motivasi belajar. Dari teman-teman yang lain nih, boleh dari Sulistiawati, gimana faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar? Dari
Iya, bisa jadi cita-cita. Seperti apa tuh cita-cita? Cita-cita jadi dokter kan kayak kita memperkuat motivasi belajar. Iya betul. Terus? Ya, dengan adanya cita-cita saya jadi pengen belajar. Jadi pengen belajar supaya Cita-cita itu bisa menjadi dokter. Nah benar nih dari Sulistiawati. Salah satunya yaitu kita punya cita-cita. Biasanya kan ya kalau kita punya cita-cita pasti kan ada target ya yang harus kita kejar, yang harus kita gapai, yang harus kita dapatkan. Ya misalkan kayak tadi dari Sulistiawati bilang ya cita-cita ingin menjadi dokter. Tentunya kan pastinya bagaimana usaha kita supaya kita bisa menjadi dokter gitu ya. Jadi kan ada semangat, ada dorongan dari dalam diri kita ya untuk menjadi menggapai cita-cita itu supaya bisa menjadi dokter. Dari yang lain, dari teman-teman? Kalau saya boleh nambahin buat faktor yang menghambat gak? Boleh. Faktor yang mendukung ataupun yang menghambat boleh kita di sini bahas ya. Jadi kita supaya bisa sama-sama mengetahui ya. Menurut saya faktor menghambat apa dari motivasi itu kayak misalkan anaknya itu susah untuk belajar karena dia ada game atau apa gitu. Jadi dia jadi nggak fokus untuk belajar, nggak fokus pada tujuan cita-citanya. Dia lebih memilih untuk bermain biar apa ya, kayak bermain sama teman atau bermain dengan gamenya. Itu kalau buat saya. Iya, itu adalah faktor yang menghambat ya. Jadi kan tentunya selain faktor mendukung ada juga faktor yang menghambat. Contohnya yang Rigi sampaikan tadi ya, dia tidak bisa maju, dia tidak bisa berkembang ya, dia tidak memiliki semangat karena Dia lebih fokus kepada gamenya. dia lebih fokus kepada gamenya. Nah, yang lain bisa menambahkan? Boleh? Ya, yang faktor yang menghambat lagi. Boleh. Apa gimana menurut Fitri? Mungkin kalau dari lingkungan sekitarnya, mungkin dari lingkungan rumahnya nggak dapat support dari orang tua. Jadi dia udah belajar yang giat, terus nggak dapat apresiasi dari orang tuanya, terus jadinya malah mendung yang tadinya udah semangat. Oke, benar nih. Yang disampaikan oleh Fitri ya itu merupakan faktor yang menghambat dari luar diri ya kan. Kalau yang tadi disampaikan oleh Regi itu dari dalam diri. Kenapa? Karena kan dia bermainan game. Nah kalau yang dari luar diri itu benar yang disebutkan sama Fitri, dimana dia sudah berusaha tetapi tidak adanya apresiasi, tidak adanya dukungan dari orang tua, sehingga yang tadinya dia semangat belajar jadi down gitu. Nah, kita sudah mendengar faktor menghambat. Nah, ayo ada lagi yang punya untuk meningkatkan faktor motivasi belajar itu? kalau saya mau nambahin dari yang Fitri tadi, Boleh. selain dari apa gitu, siswa juga hal yang mempengaruhi motivasi belajar, siswa harus memiliki kondisi jasmani dan rohani yang sehat. Ya, coba bisa dijelaskan. Yang dimaksud kondisi jasmani dan rohani yang sehat itu kenapa? Karena itu kan merupakan salah satu faktor yang penting ya untuk meningkatkan motivasi belajar. Coba kalau menurut Ashifa bagaimana? Mental sehat, terus Mental yang sehat, orang tua tidak boleh menekan anaknya ya dengan kemauan orang tua ya. Ada lagi? Nah, ya. Jadi salah satu faktor pendukung yang penting adalah sehat jasmani dan rohani ya. Ketika kita sedang belajar, tentunya kita juga harus dalam keadaan sehat. Kalau kita sakit kan pastinya kita juga tidak bisa berpikir. Terus? Belajar menjadi terhambat dan nggak fokus. Nah selain itu kita juga harus punya mental ya. Anak-anak sekarang kan suka banget tuh ngomongin tuh apa namanya mental apa? Mental breakdown. Nah itu dia, kita harus punya mental yang sehat. Mental yang sehat tuh dari mana sih? Gimana sih? Coba deh, saya pengen tahu mental yang sehat itu seperti apa? Mungkin lebih kayak dukungan dari orang-orang sekitar
betul. Salah satu kita mental sehat kita yaitu dukungan dari orang-orang sekitar. Selain dari diri sendiri ya, dukungan dari orang-orang sekitar itu kan juga tentunya penting. Ya, penting kan supaya kita bisa memiliki mental yang sehat. Kita bisa lebih semangat lagi dalam belajarnya. Jadi jasmani dan rohani kita itu seimbang. Ya, ada yang jasmaninya sehat tapi mentalnya atau rohaninya sedang tidak baik-baik saja. Itu kan juga bisa menghambat ya, menghambat semangat belajar kita. Coba ada lagi? Saya mau lagi selain Boleh. support dari orang-orang sekitar, mungkin lingkungan pergaulan yang baik gitu, yang positif, nggak negatif, nggak membawa keburukan buat diri sendiri. Nah itu mungkin juga bisa meningkatkan. Nah, lingkungan yang positif, lingkungan yang baik. Iya, coba deh. Kalau lingkungan yang positif itu seperti apa? Yang pertemanan yang baik, jauh dari hal-hal yang bisa membawa keburukan, misalnya kalau bawa motor misalnya bareng-bareng ugal-ugalan, atau yang merokok, atau yang minum-minum. Nah itu dihindari, itu dari pergaulan itu selalu diskusi, ajak belajar. Kalau pergi juga ke tempat-tempat yang mendidik atau yang bisa membantu saya museum belajar gitu. Ya, betul. Faktor lingkungan juga pastinya penting ya, karena benar yang tadi dikatakan oleh Embun ya, kita mungkin berteman ya yang positif, lingkungannya yang positif, sama teman-teman nih pergi ke museum belajar, sama teman-teman nih pergi ke perpustakaan untuk belajar. Nah kan ini contohnya nih, kita di perpustakaan sekolah kita ya sekarang, dengan perpustakaan sekolah kita yang sudah sangat bagus, banyak buku-buku di sini untuk kalian belajar, untuk menambah pengetahuan belajar kalian. Jadi ilmu yang didapatkan itu bukan hanya dari bapak ibu guru saja ya, kita sudah punya handphone yang canggih, ada Google, ada perpustakaan kita yang lengkap ya. Kalian juga mungkin bisa, kalian tahu kan perpustakaan nasional? Nah iya, mungkin di sana kan tentunya bisa dapat informasi-informasi, belajar kelompok ya. Kalau belajar kelompok jangan 50% atau 70% main iya benar, sisanya belajar. Oh iya benar Bu, 70% main, 30% belajar. 30% main, 30% Salah Bu, bisa jadi 80% main, 20% belajar. 80% main, 20% belajar. Nah, itu dia tuh ya. Bisa digunakan kembali, bisa diperhatikan ya. Kalau belajar kelompok, fokus untuk tugas. Oke. Ibu ada LKPD ya. Nah, Ibu akan membagikan LKPD buat kalian. Tadi kan kita sudah membahas. Nah, Ibu mau di LKPD ini kalian tuliskan tokoh-tokoh ya, atau tokoh inspiratif kalian itu siapa saja, kenapa kalian senang sama dia ya, untuk meningkatkan motivasi. Nah, sama tips-tips untuk kalian pastinya tentunya punya dong tips untuk meningkatkan motivasi belajar ya. Di sini ke LKPD nanti kita akan bahas LKPD ini. Oke, dikerjakan LKPD-nya. Nanti kita akan bahas ya. Nanti kita akan bahas dari LKPD ini. Coba dari LKPD itu kan tokoh ya, tokoh inspiratif kalian, dan juga tips-tips meningkatkan motivasi belajar kalian. Boleh pakai pulpen saya. Lupa ya bawa pulpen ya, Sulistiawati ya. Coba. Tokoh inspiratif kalian ya, untuk meningkatkan kenapa kalian kok suka sama dia gitu, apakah ada nilai positif dari
tokoh inspiratif itu, sehingga kalian wah meningkatkan motivasi belajar nih gitu. Sama nanti coba dong ibu mau tahu tips-tips, silakan tulis di situ ya. Kalau ada yang bingung boleh bertanya ke ibu ya. Saat pelajaran ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Ada yang sudah selesai mungkin? Salah satu dari kalian mungkin ya, kita bisa berbagi pengetahuan ya, berbagi tips untuk meningkatkan motivasi belajar, dan juga menyebutkan dan memberitahu tokoh inspiratif kenapa kalian itu memilih dia menjadi tokoh inspiratif kalian. Oke, ya boleh. Boleh. Dari Embun ya, Embun sudah selesai. Coba dari Embun mungkin bisa berbagi tips-tips ke teman-teman dan juga memberitahu tokoh inspiratif Embun kenapa Embun suka sama si tokoh ini. Oke, teman-teman kita dengarkan ya. Mulai dari tipsnya ya. Iya. Saya untuk meningkatkan motivasi belajar dan mungkin bisa membantu ya sambil belajar biar tidak dulu itu bisa sambil dengan lagu atau sambil makan cemilan bisa sambil belajar diselingi. Dan juga selama belajar tidak memakai satu sumber, bisa mencari sumber yang lain untuk meningkatkan motivasi dan ilmu selama belajar. Dan tokoh inspiratif yang saya jadikan sebagai inspirasi saya itu B.J. Habibie. Beliau memiliki ilmu yang sangat banyak, karya-karyanya juga banyak, belajar rasa belajarnya itu tinggi, dan saya ingin menjadi seperti beliau dan bisa menghasilkan lebih banyak prestasi lagi ke depannya. Mungkin seperti itu. Baik, kita kasih applause buat Embun. Iya, baik anak-anakku. Tadi kita sudah mengetahui ya tokoh inspiratif dari Embun, dan Embun juga sudah berbagi tips tips untuk meningkatkan motivasi belajar ala Embun. Oke, baik. Jadi pada pertemuan kita hari ini ya, tadi kita dari awal sudah sama-sama mengetahui pentingnya motivasi belajar, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, dan juga kalian sudah bisa
menuliskan atau tadi Bun juga sudah bisa berbagai tips untuk meningkatkan motivasi belajar itu, serta kalian tentunya punya tokoh inspiratif ya dari untuk meningkatkan motivasi belajar kalian. Jadi pada bimbingan konseling kali ini, kenapa motivasi belajar itu penting, supaya kita bisa memiliki hasil yang baik. Tentunya kita sudah punya tujuan yang baik untuk kedepannya ya, supaya kita bisa memiliki nilai yang bagus, prestasi yang baik, kita terus bisa meningkatkan nilai-nilai kita ya. Nanti kan juga kan kalian pasti pengen dong kuliah, pengen dong nanti bekerja ya, bekerja yang enak gitu. Nah untuk itu ibu harapkan kalian bisa menerapkan tips-tips, kalian bisa tadi sudah tahu ya tentang motivasi belajar, faktor yang mempengaruhi juga sudah kalian tahu ya. Oke, bagaimana perasaan kalian nih setelah mengikuti bimbingan kelompok pada pagi ini? Saya sendiri rasanya senang karena jadi bisa tahu apa tips-tips meningkatkan motivasi dari teman-teman, terus tahu juga apa pentingnya motivasi untuk diri kita sendiri. Oke, mungkin dari yang lain perasaannya bagaimana, terus pengetahuan apa yang kalian dapatkan pada bimbingan kelompok ini? Oke, boleh dari Asyifa. Saya sama kayak Regi tadi, cuma kita jadi bisa nambah motivasi lagi, terus bisa lebih tahu lagi. Oke, yang lain? Boleh? Kita jadi tahu motivasi belajar dari Dari sisi orang lain, sama perasaannya senang mengikuti bimbingan kelompok ini. Oke, baik. Oke, baik anak-anakku semua, untuk bimbingan kelompok pada hari ini ibu rasa sudah selesai sampai di sini. Mau lagi nggak nanti kita bimbingan kelompok? Oke, untuk itu nanti ya kita bimbingan kelompok lagi ya. Oke, karena tadi kita mengawali dengan doa, kita harus mengakhiri dengan doa. Asyifa mau mimpin lagi? Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Oke, terima kasih Asyifa sudah dipimpin doa. Terima kasih untuk anak-anakku semua sudah mengikuti bimbingan kelompok ini dengan baik. Sampai ketemu lagi. Dah, assalamualaikum. Terima kasih Bu. Sama-sama.